Sebelumnya terima kasih kepada kalian yang sudah memberikan kami waktu dan meluangkan waktu untuk melakukan interview terkait beberapa pertanyaan terkait operasional dari perusahaan ini. Ada pun beberapa hal pertanyaan yang mungkin akan kami tanyakan. Yang pertama, bagaimana awal ibu bisa bekerja di perusahaan PT ini, di PT Pancapila Kambu, dan kenapa ibu memilih untuk bekerja di sini. Kemudian terkait dari prosedur perusahaan ini, apa kegiatan rutinitas yang biasanya dilakukan oleh perusahaan ini? Oke, kita jawab satu ya. Kenapa saya, mungkin kakak aja ya, kenapa milih kerja di sini? Mungkin bagi kalian, mungkin kalau jurusan mungkin kayaknya mancing. Kenapa mancingnya? Saya pertanian, sarjana pertanian. Kok bisa masuk ke dunia distributor? Ini kan distributor istilahnya ekonomi. Awalnya sih kita, mungkin awalnya aku kakak sendiri nggak berpikir jurusan itu, jurusan istilahnya nggak mesti harus sama dengan jurusan kita itu. Kebetulan ini kita ada kenal di dalam coba-coba iseng. Ternyata jebol ikutin alurnya, ternyata ada ilmu. Ternyata ilmu pertanian itu sama apa ada bedanya, dan banyak pula ilmu di sini. Gimana kita harus mengelola orang supaya ngambil produk, gimana kita harus bisa berinteraksi sama orang. Kalau pertanian mungkin ya dengan tanaman, dengan ini kita harus sibuk dengan baca buku, jalannya terapkan, kasih apa enggak tanamannya. Kalau sini kita gimana kita berinteraksi antar kelompok, berinteraksi dengan tim, kita kerjain. Kalau kita kerjain satu aja berulang berarti kacau semuanya. Itulah saya mendapat itu, saya tetap bertahan di sini jadinya. Nah, apa lagi? Kegiatannya. Kalau sini kegiatannya namanya distributor. Ini kita kan produk kita ini distributor PNG, Pokari, Pokari itu berarti IO itu Amerika atau Afrika. Terus satu JHP berarti Johnson itu produknya kayak Baiklin, itu produknya. Kalau PNG produknya kayak garis besarnya aja Pentin, Head & Shoulder, Oline. Terus kalau untuk AIPO itu Pokari sama Ion dengan Sojoy itu produknya. Kalau istilahnya alur masuk barangnya itu, mungkin alur jalan kenapa kita bisa menjual barang sampai ke toko, itu pertama kita pasti gimana kita kayak JHP, tapi kita pembelian dulu. Pembelian berarti ke pabriknya nanti Jakarta, barang datang dari Jakarta, bisa ada yang lewat laut, ada yang lewat darat. Masuk ke sistem kita itu, tadinya kita lihat pembelian di pusat, bukan di sini. Kita cuma dikasih bentukan komplit order, kayak gitu namanya, orderan. Ini barang akan datang deadline tanggal sekian, gitu. Nanti akan datang dengan rincian barang sebagai berikut. Jadi abang tadi lah yang input ke sistem. Ini juga terbagi. Ada tim marketing grosir, ada yang tim marketing supermarket aja, ada yang marketing minimarket. Dari orderan mereka, sekarang kita zaman udah canggih pakai PDA. Semuanya langsung masuk ke sistem kita. Selesai masuk ke sistem kita, semua orderan itu berbentuk faktur dan surat jalan. Surat jalan itu nanti kita kasih ke tim delivery. Ini tugas kalian antar barang ke toko ini. Dan mereka loading, selesai mereka loading, nanti antar barang ke toko. Agar antar barang ke toko, setiap delivery juga punya PDA. Dan PDA mereka ini terangkat tercentak semuanya. Ini tidak batal, nanti balik ke gudang, masuk ke sistem kita otomatis. Kayak gitu sistemnya. Itu aja. Dari sistemnya itu udah masuk, nanti adalah piutangnya, yang
toko yang kredit, ada yang cash. Kalau yang cash nanti dia nyetor ke kasir. Kalau yang untuk kredit nanti ada berupa faktur kan bagian piutang. Itu bagi piutang itu direkap kapan kita akan melakukan penagihan. Kalau yang cash itu nanti disetor besoknya. Sore dikumpul di semuanya kan, dekap sama kasir, besok data ke bank, ditransfer ke rekening pusat kayak itu. Kalau yang dari yang penjualan kredit berarti dikumpul sama oleh admin piutang. Itu direkap, nanti pas pengeluaran jatuh tempo itu dikasih ke kolektor sama tim sales yang ada kunjungan ke toko tersebut. Itu ada kita lampikan pula surat jalannya. Ini toko-toko yang akan dibawa. Mereka pulang pun ada bawa duit ke tempat ini. Nanti kasir. Itulah kita setorkan nanti besok. Nah, apalagi? Kemudian apa faktor utama yang dipertimbangkan dalam pemilihan umum lokasi fasilitas produksi perusahaan di sini? Produksi. Ini kurang paham maka maksudnya. Kayak faktor, misalkan ini kan lokasinya di Padang gitu, yang Padang. Mengapa perusahaan ini menempatkannya di lokasi yang seperti ini, strategis ini Bu? Memicunya mungkin dari dampak nanti polusi yang dihasilkan, atau kenapa Ibu memilih tempat perusahaannya di daerah ini? Kalau ini kita, ini kan manajemen ya, ini kan. Sekarang kita pilih kenapa buka cabang di sini. Otomatis pikiran orang kan bukan masukkan, terus pendapatan sedikit, istilahnya intinya produk PNG sama produk JHP belum ada di sini. Berarti pikiran orang kenapa tidak kita buka cabang di sini, gitu kan? Tidak mesti harus orang itu, kalau istilahnya kita memperbantu toko, kalau mereka perlu barang yang produk JHP atau PNG atau apa, itu mesti harus order ke itu dia mereka kan, ke Jakarta dengan biaya cukup besar kan. Kalau kita yang bikin distributor sini, otomatis kita akan beli semua itu dalam partai besar. Dalam partai besar berarti kita dapat diskon lebih dari pabrik. Diskon lebih berarti kita ngincar semua ke sini, berarti adalah income masuk ke kita. Kita beli 10.000, nanti kita jual 15.000. Kan berarti masukan ada kita untuk menggaji karyawan ini. Itulah intinya. Kenapa ini kan? Sama kamu mau buka apa? Saya ingin buka cabang, kayaknya belum buka di sana. Nah, itulah prinsip orang ekonominya. Kemudian bagaimana perusahaan menentukan kapasitas produksi yang optimal untuk memenuhi permintaan pasar. Jadi kalau misalkan kita, coba Ibu menjelaskan tadi kayak berbagai macam produk seperti Pokari gitu ya Bu. Seberapa banyak permintaan yang di pasar ini sehingga Ibu kan membuka cabang di sini gitu Bu? Kalau itu sebenarnya ini ya, kita setiap sales itu punya target. Kita dikasih target kayak depo ini lah, kita misalnya dikasih target sebulan itu 5M. Itu aja kamu. Berapa itu? Target 5M sebulan. Sebulan 5M, ini kita dibagi. Sales kan berapa orang nih? Kalian ini gitu. Nah, dibagi pula dalam 5M ini misalnya 2M ini. Nah, coba kalian kejar ini, coba mana dia berdialog dengan toko lain, mempromosikan produk ini, gitu kan? Kayak Pantene lebih bagus Bu untuk sampo hilang ketemu ya kayak gitulah.